PJV nih, dia udah rotasi utara mulu kan. Hmm. Mungkin lama-lama kebaca, tapi gue nggak tahu akan ada perubahan strategi atau enggak, tapi that's it, Satar. Nice, dua didapatkan Satar. Gila, udah nice flick depan belakang, bukan masalah buat Satar. Kabur. Tapi Satar tertakedown, tapi teman-teman BTR kembali datang. Ayo Liquid cepat menuju ke arah bagian box. Levi's, kamu, oh untung gak nge-end dulu. Dia nge revive dulu ya kan? Nge-end, elah, baru gue bilang malah nge-end. Tapi ya udahlah ya, itu logika gameplay itu wajar banget biar gak ke backstep. Tapi Liquid udah mulai datang, kali ini Levi's akan menjadi sebuah close combat. Nanti ke arah bagian ini terlebih dahulu. Kita melihat masih fokus ke arah fight BTR dan juga box. Dan Satar tertakedown. Udah mulai di end, Liquid akan damage cukup besar. Dan Levi's udah mulai maju ke arah bagian depan. Liquid masih melakukan cook nade, tapi Genfos dapatkan satu, dapatkan dua. Genfos di bos, Genta di bos. 2 tumbang, 3 tumbang bahkan Liquid. The last man standing bagi Levi's. Rata, Roto, box. Rata sama tim Indo 2 kali tadi sama Voin. Sekarang sama Yang mereka butuhkan semangat ini, dan Bobo juga tertangkap oleh seorang Zuxi, kepala suku yang diam-diam sudah mulai mengintai, bakal langsung end pastinya menuju ke arah satu player dari Boom Esports. Pertemuan tidak sengaja terjadi dan ini semua mereka melakukan split Jan dari Boom sama PJV. Betul, dan lagi Crazy bakal bertemu dengan Red Face. Oh, mengerikan sekali. Sudah mulai kelihatan, kedengeran, sama-sama megang granat, tapi Red Face ketembak terlebih dahulu dan juga kali ini pencicilan damage dilakukan. Crazy berhasil untuk mendapatkan satu. Red Face bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby juga, dan tidak sempat teman-temannya untuk melakukan backup dari belakang. Yang di atas agak jauh kan, dari PJV yang lain gak kelihatan kan Red Face. Tapi ini yang gue bilang Jel, DBS itu jarak maksimalnya dari pengalaman gue ya 15-20 meter. Di atas itu kayak tadi coba tembakan dari Red Face ini udah gak kena pun damage-nya sedikit. Karena shotgun itu teman-teman harus tahu, peluru mereka itu gouge namanya. Gouge itu menyebar, dia spreading out. Maka daripadanya shotgun S12 dan lain-lain itu ada attachment berupa duckbill, kompensator, atau ya yang semisal lah untuk ngebuat peluru mereka itu nggak langsung nyebar 5 gitu loh. Yeah. Nah itu akhirnya karena jarak yang cukup jauh, setingkat DBS pun akhirnya nggak jadi se-OP itu gitu loh. Tergantung attachmentnya dia kan, nggak tahu dapat betul. yang kotak itu kan attachmentnya. Iya, tapi kalau DBS nggak ada attachment. Itu makanya gue bilang gue lebih tim Secret bisa melihat, Boom bisa melihat, dan Xavier pun ternyata dari tadi nggak terlalu kelihatan, udah ada di bagian tengah. Ini ciri khas Xavier yang cukup hilang di beberapa waktu ke belakang. Sekarang kembali on point. Permainan tengah mereka dan tidak terlalu bandel sampai late game. Ini kembali lagi dilakukan oleh tim Xavier. Karena mungkin sadar kali ya, oh ini yang hilang selama ini dan kita butuh hal ini. Makanya mereka berusaha untuk memainkannya kembali. Sementara dari tim Secret masih ketahan aja, belum bisa bergerak terlalu banyak. Sementara dari SLD sudah menyebar. That's it, Gosu. Dengan sebuah nades di tangan, berhasil untuk mendapatkan satu opening. Entry harusnya bisa dilakukan sekarang juga karena bakal ada follow up nades kembali dari seorang Gosu. Hati-hati, Gosu bisa ditembak dari arah bagian belakang. Ada para Jin yang sudah mulai masuk dengan baginya. Sudah tiba. Tim Secret gak punya banyak waktu untuk melakukan revive. Lebih memilih untuk meninggalkan seorang Aboy karena pada akhirnya para Jin pun menyiksa. Ada Trong Zin, eye shots ditumbangkan, close combat terjadi. Kiri kanan depan belakang rata. What a nice and perfect retake dari SLD. Rapi banget kiri kanan, bahkan terus memberikan utility ke arah bagian kompon, dan Boom seperti yang ingin join dari bagian atas. Dia tahu udah mulai turun dari SLD ke arah bagian bawah, high ground kembali terkontrol oleh Boom Sport. Kita akan lihat bagaimana karena kali ini Xavier dengan front shot tembakan ke arah bagian Sam9 belum on point memang, tapi setidaknya ada beberapa knockdown atau damage yang diberikan. Sementara Bigetron dalam upaya menumbangkan Hale, ternyata justru SLD yang melakukan tembakan ke arah bagian mereka. Genfos baru saja tertumbangkan, tapi Artillery 5 masih bisa dilakukan. Dan ini dia, boom dari bagian atas, tembakan ke arah bagian bawah dari Fonbit. Hampir tumbang walaupun belum, tapi ini dia nade di cook. Mudah-mudahan connect ke arah player dari SLD. Tapi di cancel. Nesa di cancel. Ada kalkulasi tersendiri dari seorang Fonbit yang membuat dia lebih memilih buat megang weaponnya. Mungkin kedengeran tadi ada suara vehicle atau suara step ya. Iya. Itu yang membuat gue aware aja deh pegang weapon terlebih dahulu. Takutnya akan ada miss momentum, tapi Zuxi berhasil untuk menumbangkan satu player carry dari Back Time. Di steal sama siapa? Jangan dong, jangan di steal dong. Alhamdulillah. Oke, didapatkan sama tim Indonesia. Persija EVOS 1 poin. Dan Back Time kali ini membuat Shirty tidak bisa bergerak kemana-mana karena posisinya kelock di belakang batu. Itu nggak bisa kemana-mana jadi. Iya, ini udah gak bisa kemana-mana lagi, tapi Zuxi mau melakukan pick off, tapi ternyata Bacon juga sangat aware untuk melakukan defending. Zona udah bergerak ke zona ke-6 dan lihat Zuxi udah gak dapat zona. Bacon pun demikian, yang gue khawatirkan adalah Bacon akan melakukan agresi ke arah bagian depan dan bisa merugikan baik untuk pihak WJV maupun untuk pihak Bigetron. Karena dua titik terakhir yang memungkinkan untuk dilakukan push oleh tim dari Bacon. Tapi di tempat lain Voin pun tumbang.
Hashtag 9 tapi lagi-lagi poin tumbang dengan eliminasi. Nah itu yang gue maksud, itu yang dia mainin di minggu lalu. Betul. Jadi ya ayo lagi yuk, bisa yuk, bangkit lagi yuk. Masih ada 1 match terakhir, semoga Void bisa memberikan yang terbaik lah. Supaya keluar dari jajaran hashtag 16 ke bawah. Tapi Poundbit, mereka berhasil untuk menculik 1 player dari SLD. Tapi ternyata dari SLD juga berulah kembali menuju ke arah Sam9 yang nampaknya struggling hard untuk bertahan. Dan here we go, ada Lamborghini tiba-tiba muncul, entah dari mana asalnya, dari balik asap dan Persija EVOS. Woi, dia nyebrang, itu extreme movement, Jan. Itu siapa yang jemput tadi ya? Karena Zuxi gak ada kendaraan berarti kan? Itu extreme movement banget, parah banget sih. Dan Rezi, tapi akhirnya Playzone yang meratakan atau menumbangkan seorang tidak. Rebis menjadi last man standing dan boom, ini dia. Gerakan perlahan tapi pasti mereka begitu kuat. Xavier pun melakukan tembakan. Itu yang kanan dulu bang. Itu kubuka bang, tapi ternyata Edips. Kayaknya personal sih Rebis sama Edips ya. Terus menembaki dan justru boom yang dapatkan Edips. Ini Rebis sih personal sih. Bagus, gak apa-apa, nyicil aja. Betul. Boom yang dapet ya kan. BTR nih. Let's go. Kita akan melihat pertarungan kembali terjadi karena Xavier sudah dipulangkan. Tadi gue ngeliat ada BTR di depannya, itu ada 1 tim masih belum fight kayaknya. Ya, Sam9 di sana. Karena SLD kali ini ya di bagian bawah dan boom. High ground control mereka akhirnya berbuah manis dan dari 6 tim masih ada 3 tim Indonesia. Bacon melakukan semua penjagaan karena bagian Sam9 last man standing pun Roto. Sam9 akhirnya pulang di tangan Bacon dan top 5 3-nya tim Indonesia walaupun Liquid harus bisa segera dilakukan revive. Aduh, boom. Ya udahlah ya buat Indonesia juga. Jadi ya nice try untuk BTR 4 eliminasi hashtag 5 dengan 2 player doang loh. Mereka berhasil untuk sampai ke hashtag yang 5. Sementara top 4 itu get slow dari situ, mudah-mudahan boom kembali melihat. Itu dia kelihatan dapat 1 hitmark. Yuk bisa yuk untuk knockdownin. Tapi sepertinya Nate mau dilempar sama Poundbit ke arah get slow. Oke, kita lihat apakah akan dilontarkan atau tidak. Nades-nya dari Poundbit. Belum connect sedikit lagi, tipis banget. Tapi top 2 atau bisa dibilang top 4-nya ada 2 tim Indonesia. Let's go, kita gaungkan kembali hashtag IndoPride-nya. Dan ternyata what a nice nades. Ini dia Granite Master Indonesia. Yami langsung menumbangkan last man standing dari Hell. Dan kali ini top 3 untuk Indonesia. Ada PCV dan juga Boom dan Unstoppable untuk Boom Esports. Boom Esports, the Unstoppable. 10 eliminasi sudah mereka dapatkan. Top 3. Mudah-mudahan keduanya fokus karena bagian Bacon yang coba untuk turun gunung. 2 player ada Style dan 9 Noise dengan hanya bagi. Mereka nggak bakal bisa maksimal. Zona akan ngedorong mereka kurang dari semenit ini. 9 Noise akan menjadi 1 distraction karena bagian depan. Ditembakin terus menerus oleh tim BJV. Udah low HP. Dan Lynx, bro, 2 and 1 duar. Tapi hanya memberikan sebuah damage. 9 Noise cepat banget langsung bergerak ke arah bagian yang lain. Nanti ke arah bagian M4. Lynx melakukan trade harusnya sebentar lagi. Tapi lebih matang Lynx. Lebih lama dilakukan sebuah cook. Dan 9 Noise meletup knockdown Lynx deh bos. Lagi-lagi Lynx benar-benar well played di game hari ini. Nice banget buat seorang Lynx dan bahkan dari Zuxi berhasil untuk mendapatkan Bacon time. Tim Thailand pulang sudah, berarti tersisa tim Indonesia saja kali ini. Boom Esports melawan Persija EVOS. 3 melawan 3. Kondisi berimbang untuk kedua tim. Tapi kayaknya mereka bakal berusaha untuk mendapatkan opening terlebih dahulu. Tidak mau tergesa-gesa. Pencarian informasi pastinya sedang dilakukan oleh kedua tim. Yami harusnya udah mulai ketahuan posisinya. Kan dari tadi kan dia aktif banget ya. Betul. Bergerak terus ya. Luxi juga sama. Dia sudah berhasil untuk... Saya boom sih. Mereka nggak melemparkan nade dari tadi. Cuma barangkali ada keluts manja. Tidak sampai ternyata arah Poundbit cukup jauh di bagian belakang sebuah batu. Aduh, kok ngelek-ngelek sih anjim lah. Ngeri banget kalau mau gerak di tempat seperti ini. Memang ada obstacle, tapi kan ada celah-celah itu loh. Betul. Yang bisa membuat Luxi kelihatan positioningnya nyaris. Nyaris aja nyamperin Granat, tapi Lynx sedikit tertembak tadi nampaknya. Harus segera pindah, harus segera di positioning juga. Ada balasan utilities menuju ke arah bagian depan. Calm before the storm terjadi kali ini, tapi kayaknya dari Poundbit udah mulai ketahuan posisinya ada di mana. Dari Zuxi pun sama akan memasakkan. Oh, Yami kena lagi. Yami, Granite Masternya sudah beraksi. Ini dia opening untuk Gila, Boom Yami. Esports. Mereka bakal langsung maju ke arah bagian depan dan PJV terjepit, terhempit. Blue zone-nya ada di bagian belakang. 2 down. Reizi pun sama. Wah, Ingin beraksi juga. Yami lagi anjir. Yami lagi. Kepala Make suku. a play. Apa yang dilakukan? Dia tidak bisa kemana-mana. Blue zone menembak kembali ke bawah bagian depan. Kelas terjadi dan Let's tidak. go Indonesia. Hungry Beast. Masih ada. Yami gila. PJP. PCD untuk mereka. GGNT. Hungry Beast kembali lagi bergaung di PMSL.